Halo semuanya, saya Pensi Renata dengan NIM 22J10008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg. Orang tua Aci tidak akan pernah bisa bersatu, terutama dari pihak ayah yang tidak ada rasa tanggung jawab terhadap ibu dan anak. Ibu Aci sangat luar biasa memperjuangkan Aci tanpa adanya sosok ayah. Aci mengalami sakit hati yang dalam adanya orang tua yang tidak lengkap. Setelah Aci lahir, ibu Aci memiliki pendamping baru yang ayah barunya juga menyakiti dirinya juga. Aci memiliki trauma pada ayah tirinya berupa pukulan dengan sandal dipukul di lidah, yang usianya saat itu masih kecil sekitar umur 7-8 tahun. Ayah tirinya memiliki perubahan berupa penyesalan tidak memukuli Aci lagi, tetapi di hati Aci masih akan teringat selamanya. Saat SMP, Aci mencari tahu ayah kandungnya. Ia sangat ingin memeluk dan merangkul ayah kandungnya itu. Setelah SMA, mendapat info atau kenalan dari orang gereja. Mendapat tawaran untuk kuliah di STPKAT. Kurang lebih 1 tahun dibimbing oleh beliau. Untuk mengenal cara memaafkan, berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Dia adalah seorang imam, yakin kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan dalam masa lalu dan fokus pada masa depan. Lalu, pendidikan agama itu penting, apalagi pendidikan itu harus keras karena jika tidak dapat menghadapi dunia yang keras itu, bagaimana menghadapi dunia yang kejam di luar sana. Jangan melembekkan siswa dengan disayang. Guru harus beradaptasi dengan siswa juga karena siswa dapat frustasi, depresi, dan lain-lain. Sebagai orang tua, tidak mau yang terjadi dalam orang tua anaknya juga terjadi pada anaknya. Guru harus ada level tinggi daripada siswa. Di India, ada ajaran bahwa guru dan siswa harus setara. Pendidikan kalau terlalu keras, nantinya tidak bisa dinikmati. Adanya garis tegas dan keras. Tegas dengan guru memberi nasihat dengan baik-baik dalam suatu masalah yang sedang terjadi. Tetapi harus tetap harus disiplin bahwa siswa yang datang telat diperlakukan yang tidak baik. Siswa yang terlibat dalam kasus perkelahian sebagai guru agama harus tetap ada unsur hukum kasih, menuliskan refleksi sambil merenungkan atas tindakan siswa yang telah dilakukan. Saran dari guru agama harus berhati-hati mengambil langkah, harus tegas dan tertib, menerapkan dengan menulis refleksi, dijadikan teman. Pendidikan agama menurut saya harus lebih tegas, lalu harus percaya akan Tuhan, belajar tentang sesuatu tentang Tuhan harus diperdalam. Lalu saya mengambil ayat kitab suci, 2 ayat kitab suci dari Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Lalu ayat yang kedua dari Amsal pasal 17 ayat ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekian video dari saya. Terima kasih.